Setelah hujan dengan intensitas tinggi di 13 November 2025, tepatnya di area perbukitan Desa Cibeying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, longsor yang melanda lereng dan perbukitan itu memicu korban hingga meninggal dunia. Setelah mendapatkan laporan, personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Cilacap dan tim pencarian dan pertolongan atau SAR meluncur ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Berdasarkan data awal, korban yang terdampak longsor pada 14 November 2025 dijelaskan oleh pihak BPBD Cilacap. Kami prihatin ya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di malam ini. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu dusun Tarukahan sama dusun Cibuyut ya, Desa Cibeying, Kecamatan Majenang. Saya tadi sudah lapor langsung ke Pak Bupati terkait dengan kejadian ini dan beliau memerintahkan kepada kami untuk melakukan upaya maksimal. Good periodnya memang 6 kali 24 jam ya, tapi karena di satu lokasi kita berharap tidak sampai 6 kali 24 jam ini bisa diketemukan semua. Sebetulnya sudah ada beberapa juga yang ditemukan tapi kami belum rilis ya nanti. Bencana longsor tersebut menimbulkan sejumlah korban jiwa. Warga dan tim penyelamat bersatu untuk melakukan evakuasi. Ini Wahyu ini. Terakhir ketemu tadi Pak? Iya. Berarti total ada berapa yang sudah dimakamkan? Ada 3. Tadi pas setelah Jumatan 2, kemudian sekarang. Hari ini ada 2, iya, ada 3. Ini ketiga ini. Rencana dimakamkan di sini semua Pak? Iya, total di sini semuanya. Sebab itu satu keluarga. Ya, kalau di sebelahnya itu kosong buat rencana buat siapa? Cadangan yang masih belum ketemu. Tadi kayaknya ada informasi sudah ketemu, tanya belum. Mengacu dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada periode 14 sampai dengan 17 November 2025, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Baik, kami pastikan yang sudah kami temukan hingga hari keempat ini, korban meninggal dunia sebanyak 13 orang dan dalam pencarian 10 orang. Baik, kami sampaikan bahwa sesuai hasil asesmen yang kami lakukan dari hari pertama bahwa 4 sektor ini masih akan terus dilakukan pencarian karena di setiap sektor ini masih ada korban yang kita cari. Kendala yang paling utama yang kami seluruh tim SAR gabungan hadapi adalah cuaca. Kenapa? Cuaca ini setiap hari, sore hingga pagi hari ini selalu hujan deras. Yang mana ini selalu membuat LKP ataupun akses yang sudah kami buat untuk masuknya alat berat ini menjadi lembut kembali seperti bubur. Sehingga setiap pagi hingga siang ini tim alat berat harus membuat ulang akses masuknya. Sehingga efektivitas pencarian menjadi berkurang, demikian. Kami saat ini mengoptimalkan membantu tim eskavator untuk membuat jalan seperti mencari potongan-potongan kayu untuk sebagai landasan agar alat-alat berat bisa bekerja dengan maksimal. Sementara itu dari BNPB menjelaskan longsor yang terjadi diakibatkan oleh hujan yang ekstrem. Hujan dengan kategori ekstrem tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, sehingga menjadi salah satu penyebab tanah turun ke bawah. Longsor adalah hujan yang sangat ekstrim ya, yang sangat ekstrim. Karena dilihat di situ juga tidak ada penebangan liar, tidak ada. Jadi itu hujan yang sangat ekstrim, lama, sehingga tanahnya longsor ke bawah. Kalau daerah sini memang daerah rawan longsor atau memang ini sangat mengejutkan di sini terjadi longsor, Pak? Kalau historisnya ya sering terjadi longsor, makanya. Sementara itu ahli menegaskan bahwa masyarakat harus waspada pada potensi longsor dan banjir bandang. Ahli menyebut ada tanda-tanda yang harus diperhatikan, misalnya saja mendung dan rintik hujan sudah cukup menjadi tanda untuk menjauh dari lereng. Dan saat hujan
longsoran itu terjadi dengan dua tipe luncuran, kemudian membentuk dinding, menjadi tipe aliran karena hujan yang sangat lebat sehingga air jenuh. Kemudian 2 hari berikutnya ternyata sudah ada longsor susulan yang kecil di kanan kiri, sudah mendung, rintik-rintik hujan, segera menjauh dari lereng dan sungai yang rawan banjir bandang, rawan longsor. Cari tempat yang aman di daerah yang rendah dan datar, jauh dari kaki lereng. Untuk diketahui, saat berita ini dibuat pada Senin 17 November 2025, tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 16 korban meninggal dunia akibat bencana alam tersebut. Kami untuk target pencarian tetap akan memaksimalkan pencarian, di mana dapat kami sampaikan bahwa tiap hari kami melakukan evaluasi. Kalau didasarkan pada regulasi, pencarian dilaksanakan selama 7 hari. Namun demikian, pencarian selama 7 hari dievaluasi kembali. Apakah memungkinkan diperpanjang ataukah dihentikan. Untuk itu, di tiap hari pencarian, kami memaksimalkan sumber daya yang ada. Kami tidak berpatokan pada berapa harinya, tetapi bagaimana proses evakuasi ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tuntas. Begitu. Misalkan hari kemarin itu pelaksanaan operasi SAR dari sebelumnya kan worksetnya ada 5, kita persempit menjadi 4. Kenapa? Karena di workset A3 sudah tuntas, seluruh korban ditemukan. Sama halnya seperti sekarang, kita ada 4 workset, A1, A2, B1, B2. Dan alhamdulillah di workset A2 atas, doa seluruh masyarakat Indonesia, seluruh korban juga sudah ditemukan. Maka kita persempit lagi menjadi workset A1, B1, dan B2. Di mana kami sudah memiliki data didasarkan pada pengkajian, penggalian data secara utuh dan menyeluruh. Di A1 itu kami masih mencari 1 korban, B1 kami masih mencari 3 orang, dan di B2 kami masih mencari 3 orang. Sementara itu, salah satu warga korban selamat dari tragedi longsor menceritakan bagaimana detik-detik peristiwa longsor itu menimpanya. Suara gemuruh, saya nengok, udah kelihatan kabut putih sama karena kelihatan saking cepatnya saya manggil istri saya di rumah, "Mak, keluar." Istri saya keluar di depan pintu. Udah itu lari, Mak, tapi waktu ngomong lari itu tanah udah jatuh dari rumah, atas rumah. Nimbun saya segini. Keluarga ya alhamdulillah udah beristirahat. Oh, ketimbun juga? Iya. Berapa, Pak? Istri sama anak. Istri sama anak. Menanggapi yang terjadi di Cilacap, Wakil Menteri Sosial atau Wamensos Agus Javo Priyono datang ke lokasi bencana dan menyampaikan ungkapan duka serta doa bagi para korban. Kita berharap korban yang belum ditemukan sebagaimana perintah Bapak Presiden agar segera ditemukan. Kemensos memberikan tali asih santunan kepada para ahli waris yang meninggal. Untuk yang meninggal itu per orangnya itu 15 juta, termasuk kemudian kita memberikan dukungan sembako, kemudian mendirikan dapur umum sekali masa itu untuk 1.000 orang, kemudian juga ada logistik berupa selimut, kasur, dan lain-lain. Sementara itu masih di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan adanya rencana relokasi bagi para korban longsor di Cilacap. Hari ini sudah kita lakukan rapat evaluasi yang ketiga harinya. Jadi tiap hari kita lakukan update. Jadi hampir 920 relawan kumpul jadi satu untuk melakukan pencarian khususnya 12 orang yang hari ini tertimbun Ini dibuat beberapa klaster-klaster, baik klaster recovery terkait recovery nanti SAR, kemudian BASAR, macam-macam sudah lengkap sampai kesehatan dan sebagainya. Tetapi prinsip yang pertama yang paling utama adalah bentuk layanan dasar masyarakat korban harus terpenuhi. Maka saya sudah koordinasi dengan Pak Bupati sudah menyiapkan 3,5 hektar di daerah Majenang, Pak Bupati. Dan nanti untuk rumahnya kita siapkan 400 miliar kita geser agar masyarakat yang terdampak segera recovery, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah upaya pencegahan bagi masyarakat seputar karena di atas itu masih ada retakan. Oleh karena itu tadi Pak Lurah, Pak Camat dibantu oleh dan Ramil sama Kapolsek untuk kita himbau bagi mereka yang rentan sementara kita geser dulu sehingga agar tidak terulang lagi. Kita kan tidak tahu itu retakan di atas nanti geser apa enggak. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana
daerah lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan minimarket bencana ya, tidak terulang daerah lain, daerah Brebes, kemudian daerah Wonosobo dan lain sebagainya. Kita lakukan rapat koordinasi, BPBD akan melakukan upaya pencegahan, disosialisasikan kepada masyarakat sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. Itu yang paling utama. Okay? Kapan Pak lokasinya Pak dipersiapkan? Ini sudah disiapkan. Dengan masyarakat kan ada beberapa spot pengungsian ya yang kita harapkan nanti bagi yang berdampak untuk segera digeser ke sana dalam waktu cepat untuk segera terrealisasikan. Okay?